Nah, sekarang tadi kita kan dikembangkan oleh apa yang dikembangkan oleh Ansoff itu ada namanya strategi diversifikasi. Nah, diversifikasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Related diversifikasi atau diversifikasi yang terkait dan unrelated diversifikasi. Kalau diversifikasi terkait itu kita melakukan diversifikasi bisnis, pengembangan produk dan pasar yang terkait dengan bisnis usaha saat ini. Kalau mie instan tadi, saya mungkin mengakuisisi perusahaan gandum. Kemudian tadi ditambah lagi, mungkin saya bisa akuisisi perusahaan-perusahaan logistik, akuisisi toko-toko, itu masih dalam integrasi yang vertikal. Nah, kalau yang terkait bagaimana? Untuk mendanai itu semua kita butuh perbankan. Saya akuisisi perbankan. Ya, seperti itu. Saya akuisisi perusahaan yang menghasilkan mobil dalam rangka untuk perusahaan logistik saya. Ya, itu masih related diversifikasi. Kalau diversifikasi tidak terkait, misalnya apa? Nah, ini kita menghasilkan industrinya menghasilkan mie instan nih. Nah, kita pindah ke apa itu menghasilkan produk misalnya emas. Nah, itu kan tidak ada hubungannya sama mie instan. Nah, itu namanya diversifikasi tidak terkait atau unrelated diversifikasi. Nah, di sini beberapa pedoman terkait sinergi diversifikasi terkait ya atau related diversifikasi. Pertama, mentransfer keahlian yang berharga secara kompetitif, pengetahuan teknologi atau kemampuan lain dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Jadi kalau kita melakukan related diversifikasi dalam bidang mie instan tersebut, katakan kita melakukan akuisisi perusahaan kemasan, kemasan kan sangat dibutuhkan untuk mie instan, ya itu masuk dalam related diversifikasi. Nah kita bisa transfer ke knowledge-nya apa sih yang dibutuhkan oleh mie instan ini? Menggabungkan aktivitas terkait dari bisnis yang terpisah ke dalam satu operasi untuk mencapai biaya yang lebih rendah. Nah, biasanya nanti kita akan membentuk holding company. Ya, holding company itu biasanya nanti yang bisa disentralisasikan, kita lakukan sentralisasi. Contohnya apa? Sumber daya manusia, kemudian riset and development, kemudian sistem informasi, itu bisa dijadikan satu. Keuangan juga bisa dijadikan sistem jadi satu. Ya. Memanfaatkan penggunaan umum dari nama merek yang dikenal. Nah, itu yang dilakukan oleh Indofood. Indofood itu kan brand generiknya. Nah, kemudian nanti ada Indomie, ada namanya uh, tepung terigunya namanya PT Bogasari, kemudian ada perusahaan logistik namanya Indomarko dan seterusnya. Ya, menggunakan kolaborasi lintas bisnis untuk menciptakan kekuatan. Nah, tadi saudara bayangkan Indofood itu terintegrasi itu menjadikan kekuatan yang luar biasa besar. Ya. Ketika sebuah organisasi bersaing dalam industri yang tidak berkembang atau industri yang pertumbuhannya lambat. Nah, kalau pertumbuhannya lambat, ya, ini ciri khas dari perusahaan yang berada dalam tahap daur hidup yang matang. Maka supaya kita bisa memenangkan persaingannya, salah satunya adalah kita akuisisi itu, ya, perusahaan-perusahaan lain yang di luar bisnis kita, tetapi masih related supaya kita memiliki posisi yang lebih kuat. Saat menambahkan produk baru tetapi terkait akan secara signifikan meningkatkan penjualan produk saat ini. Ya, sangat logis ya. Ketika produk baru tetapi masih terkait dapat ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Saat produk baru saat produk baru tapi produknya masih terkait ya. Produk memiliki tingkat penjualan musiman yang mengimbangi puncak dan lembah organisasi yang ada. Maksudnya apa? Nah, produknya terkait, tetapi nanti kan dalam siklus bisnis ada sifatnya musiman, ada sifatnya yang musiman itu ada yang puncak, ada yang lembah. Nah, itu saling menutupi misalnya, ya. Ketika sebuah produk organisasi saat ini dalam tahap penurutan siklus hidup produk. Nah, tadi diklaim, maka kita harus cari melakukan permajaan produk atau kita diversifikasi ke bisnis lain seperti itu. Nah, sementara diversifikasi tidak terkait, ini artinya kita melakukan diversifikasi keluar bisnis core kompeten kita. Nah, tentu kita harus melihat apakah ada nggak di sini sinergi
dari kita melakukan diversifikasi pada organisasi yang tidak terkait. Ini ada di nomor berikut ini. Ketika ada sinergi keuangan. Kemudian ketika pendapatan yang diperoleh dari produk organisasi saat ini akan meningkat secara signifikan dengan menambahkan produk baru yang tidak terkait. Nah, jadi pendapatan perusahaan tidak hanya lagi tergantung pada mie instan, tapi juga mungkin usaha-usaha lainnya. Oke, yang lainnya sangat mudah sekali dibaca ya, silakan sendiri. Nah, dari strategi yang pertama tadi, strateginya adalah apa itu? Strategi, kita lihat di sini, integrasi. Yang kedua, strategi intensif. Yang ketiga, kita masuk sekarang strategi bertahan, defensif. Nah, caranya bagaimana? Dengan lakukan retrenchment, divestiture, atau liquidation. Retrenchment itu apa? Penghematan dengan cara mengurangi biaya-biaya dan aset-aset yang mungkin sekarang sudah tidak terlalu menguntungkan. Atau kita lakukan divestiture. Kita jual tuh unit-unit usaha yang sudah tidak menguntungkan. Atau kita likuidasi perusahaan. Itu cara yang paling ekstrim daripada bisnis ini berkembang dan berjalan kemudian rugi terus, ya sudah kita likuidasi. Nah, beberapa pedoman untuk melakukan penghematan, ya strategi penghematan bila mana terjadi ketika sebuah organisasi berkumpul kembali melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. Ya, dicek tuh mana aset-aset yang cost-nya tinggi namun penghasilannya tidak terlalu banyak, kita jual saja ya. Juga disebut sebagai strategi turnaround atau reorganisasi. Turnaround itu berbalik arah. Dari semula mungkin perusahaan yang rugi, kemudian diubah menjadi perusahaan yang menguntungkan. Dirancang untuk memperkuat organisasi dengan kompetensi dasarnya yang telah ada. Ya. Nah, berikutnya pedoman untuk kita melakukan retrenchment adalah ketika sebuah organisasi memiliki kompetensi khusus tetapi gagal secara konsisten untuk memenuhi tujuannya. Yang kedua, ketika sebuah organisasi adalah salah satu pesaing yang lebih lemah dalam industri tertentu. Jadi kita relatif kalah dalam salah satu unit bisnisnya dengan pesaing-pesaing kita. Ketika sebuah organisasi diganggu oleh inefisiensi, maka kita harus melakukan penghematan, jual tuh mesin-mesin yang nggak penting. Ketika sebuah organisasi gagal memanfaatkan peluang eksternal dan meminimalkan ancaman-ancaman eksternal, dia gagal. Nah, otomatis kita harus melakukan penghematan. Ketika sebuah organisasi telah tumbuh begitu besar, begitu cepat, sehingga diperlukan reorganisasi internal yang besar, maka kita lakukan penghematan. Nah, sementara pedoman divestasi apa? Ketika sebuah organisasi telah mengejar strategi penghematan dan gagal, kita sudah coba hemat, tetapi tetap gagal ya kita jual dah unit-unit bisnis seperti itu, mesin-mesinnya sudahlah kita jual. Ketika sebuah divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menjadi kompetitif daripada yang dapat disediakan oleh perusahaan, dia bisa hidup bersaing dengan pesaing, namun perusahaan harus investasi lagi. Nah, cost-nya ternyata lebih gede dibanding manfaat. Ya sudah, perusahaan nggak punya duit nih, ya. Maka biarkan saja dijual. Ketika sebuah divisi bertanggung jawab atas sebuah kinerja buruk organisasi secara keseluruhan, ya maka setelah divisi yang merugikan tersebut kita jual. Ketika sebuah divisi tidak cocok dengan bagian organisasi lainnya, konflik terus antara divisi ini dengan divisi lainnya. Atau saat dibutuhkan uang tunai dalam jumlah besar dengan cepat, ya udah kita jual salah satu unit yang masih memungkinkan kita jual, ya. Ketika tindakan antitrust pemerintah mengancam perusahaan anti monopoli, ya. Nah, sementara kita bisa melakukan likuidasi bila mana ketika sebuah organisasi telah melakukan strategi penghematan dan strategi divestasi namun keduanya gagal. Ya, akhirnya kita harus likuidasi. Nah, ketika sebuah organisasi satu-satunya alternatif adalah masuk dalam kebangkrutan. Ketika pemegang saham perusahaan dapat meminimalkan kerugian mereka dengan menjual aset atau organisasi tersebut, ya. Nah, bagaimana sarana kita untuk mencapai strategi tersebut? Nah, ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama kita kerjasama, kolaborasi dengan pesaing yang kita sebut kooptisi. Kooptisi itu artinya kita bekerja bersaing sekaligus bekerja sama dengan para pesaing kita. Atau kita membuat joint venture, kemitraan, ya, khususnya untuk pasar-pasar luar negeri. Daripada saya buka
cabang atau pabrik sendiri di luar negeri, ya saya bermitra saja dengan mitra saya di luar negeri. Saya buat joint venture dengan saham mungkin 60%, 40%, 50%, 50% seperti itu. Atau bisa kita lakukan merger akuisisi dalam rangka mencapai strategi-strategi tersebut, ya. Atau private equity acquisition, mengakuisisi dan mengambil alih perusahaan-perusahaan lain. Kemudian first mover advantage. Nah, first mover advantage itu apa? Manfaat kalau kita bergerak ke pasar lebih dulu dibanding pesaing. Contohnya kalau di Indonesia itu mesin pompa air yang pertama namanya Sanyo. Maka hari ini Sanyo itu menjadi brand yang akan diingat oleh konsumen. Jadi kalau kita mau beli ke Hartono Elektronik, itu kita tanya petugasnya, Pak, Bu, mau beli mesin Sanyo. Nah, namun mereka ngerti yang mesin Sanyo itu adalah alat mesin listrik pompa air. Walaupun nanti mungkin dia nunjukkan mereknya bukan Sanyo, tetapi Shimizu atau kemudian Nasional, Panasonic dan sebagainya. Ya. Outsourcing atau reshoring. Ya. Kalau outsourcing itu apa? Kita melibatkan perusahaan lain untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan kita, terutama hal-hal yang tidak penting. Contohnya misalnya apa? Cleaning service, keamanan, itu bisa kita lakukan outsourcing. Ya. Kalau reshoring itu istilah kembalinya perusahaan-perusahaan ke Amerika. Jadi dulu kan perusahaan di Amerika itu banyak investasi di berbagai negara. Nah, kalau dia kembali itu namanya reshoring. Ya. Nah, di sini alasan utama mengapa banyak merger dan akuisisi gagal. Ya, tadi kan kita ada strateginya merger dan akuisisi. Yang pertama, kesulitan integrasi antara budaya organisasi pengakuisisi dengan yang diakuisisi. Evaluasi target yang tidak memadai. Hutang besar. Kita mengakuisisi ternyata utangnya gede tuh. Ketidakmampuan untuk mencapai sinergi. Kita berharap ketika merger dan akuisisi ada sinergi. Ternyata sinerginya gagal. Ya. Terlalu banyak diversifikasi sehingga sumber daya, terutama uang, itu menyebar, keluar dengan cepat. Tentu itu akan membuat merger akuisisi menjadi gagal. Manajer terlalu fokus pada akuisisi sehingga lupa pada bisnis intinya. Nah, ini mungkin banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan startup dalam bisnis digital. Perusahaan-perusahaan startup bisnis digital itu aset nyatanya tidak terlalu besar. Mereka adalah aset intangible. Nah, inilah aset intangible itu bisa meningkat dengan cepat bisa melalui yang namanya aktivitas merger dan akuisisi. Terus berikutnya, akuisisi yang terlalu besar. Sulit untuk integrasi budaya organisasi yang berbeda. Ya. Kemudian berkurangnya semangat kerja karyawan karena adanya PHK dan relokasi. Biasanya ada merger dan akuisisi itu melibatkan efisiensi dengan mengurangi pegawai-pegawai yang overlapping, tumpang tindih. Ya. Terus potensi manfaat penggabungan dengan atau mengakuisisi perusahaan lain. Tentu dalam rangka meningkatkan kapasitas, memanfaatkan tenaga penjualan, kemudian mengurangi staf manajerial, SDM satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, SDM-nya sama, ya berarti ada yang kita kurangi SDM-nya. Mendapatkan skala ekonomi, mempelajari tren musiman, mendapatkan akses ke pemasok, distributor dan pelanggan baru, mendapatkan teknologi baru, mendapatkan pangsa pasar baru, memasuki pasar global, mendapatkan kekuatan harga, dan mengurangi kewajiban perpajakan. Ya. Terus berikutnya tadi ada yang namanya first mover advantage. Apa manfaat menjadi perusahaan first mover advantage? Pertama, nanti akses dan komitmen yang aman terhadap sumber daya langka. Karena kita yang pertama masuk, biasanya supplier-supplier akan komit pada kita. Mendapatkan pengetahuan baru tentang faktor dan masalah penting keberhasilan. Jadi kita karena yang pertama, learning curve kita berjalan ya dibanding kompetitor-kompetitor yang baru. Meraih pangsa pasar dan posisi di lokasi terbaik. Karena kita masuk pertama kali di pasar, kita akan menguasai market share lebih besar, kemudian akan tahu posisi-posisi lokasi yang bisnis bagus di mana. Ya. Membangun dan mengamankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, distributor, investor. Ya. Mendapatkan loyalitas dan komitmen dari pelanggan karena kita dianggap sebagai yang pertama. Nah,
Terus di sini ada begitu banyak manfaat potensial dari outsourcing. Ya memang dari satu sisi begitu banyak ini ada 13 manfaat, namun outsourcing juga kadang-kadang menjadi dilema karena di perusahaan yang melakukan outsourcing itu seringkali terjadi pengurangan karyawan. Dulu di tempat kami cleaning service dan satpam itu kita harus rekrut sendiri. Nah, dengan adanya outsourcing maka mereka bukan lagi menjadi karyawan perusahaan kita, tetapi menjadi karyawan perusahaan sekuritas ataupun perusahaan cleaning service. Ya, silakan baca sendiri. Oke, berakhirlah jenis-jenis strategi ini yang akan menjadi dasar dalam kita nanti mengembangkan strategi. Selamat pagi, semoga sehat selalu semua.